Good, good. Now turn the nose. Yo halo guys, apa kabar hari ini? Semoga selalu menegangkan dan mengasihkan ya. Kalaupun ada masalah, nikmati sajalah. Oke? Film kita kali ini berjudul Arthur in the Invisibles yang rilis tahun 2006, di mana bercerita tentang seorang anak kecil bernama Arthur yang masuk ke dalam dunia para makhluk mini bernama Minimoys. Dulunya kakek Arthur pernah melakukan petualangan ke dunia Minimoys itu untuk membantu makhluk tersebut. Tapi sayangnya sang kakek menghilang secara misterius dan tidak ada yang mengetahui keberadaannya. Penasaran kan? Kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film pun dimulai dengan menampilkan seorang insinyur bernama Archibald yang telah menghabiskan lebih dari 10 tahun tinggal di Afrika untuk membangun sesuatu yang berguna. Scene kemudian berpindah di rumah Archibald yang ada di Connecticut. Terdapat istri Archibald yaitu Granny. Granny memanggil cucunya yang bernama Arthur. Arthur pun terbangun dari tidurnya lalu dengan bersemangat menceritakan kisah tentang suku asli Afrika yang ditulis oleh kakeknya yaitu Archibald. Dalam buku itu tertulis bahwa Archibald telah menciptakan sistem irigasi menggunakan ruas bambu. Granny kemudian memberitahu Arthur bahwa Archibald bukanlah penemunya, melainkan suku Romawi yang diketuai oleh pria bernama Caesar. Setelah itu, Granny menyuruh Arthur untuk bersiap-siap karena ia akan mengajaknya berbelanja. Scene kemudian berpindah menampilkan Arthur yang sudah rapi, lalu mereka pun pergi. Granny masuk ke dalam sebuah toko sendirian untuk mengambil kue ulang tahun Arthur. Lalu sesampainya di rumah, Granny menyuruh Arthur untuk bermain bersama anjingnya, sedangkan ia mempersiapkan kejutan untuk sang cucu. Arthur pun masuk ke dalam gudang. Dengan senang, ia menciptakan sistem irigasi kecil-kecilan yang terbuat dari sedotan. Arthur membawa hasil temuannya itu ke taman lalu berharap sistem irigasinya berjalan lancar. Ia pun berhasil. Hal tersebut membuatnya bahagia bukan main. Granny lalu memanggil Arthur untuk menerima telepon dari kedua orang tuanya. Lalu Arthur pun memberitahu mereka tentang sistem irigasi yang berhasil ia buat. Arthur ingin kedua orang tuanya melihat langsung penemuannya itu, tapi mereka tak bisa bertemu dengan Arthur, sehingga membuatnya bersedih karena harus merayakan ulang tahunnya tanpa orang spesial untuk kesekian kalinya. Setelah mematikan telepon, Granny datang dengan membawa kue ulang tahun. Arthur berkata bahwa Granny adalah nenek terbaik sedunia, lalu ia menerima kado berupa bola dan juga mobil mainan. Arthur berharap tahun depan ia bisa merayakan ulang tahun bersama dengan sang kakek Archibald. Scene kemudian berpindah pada malam hari di mana Granny menceritakan kisah dalam buku yang ditulis oleh Archibald. Terdapat gambar bogo mata salai. Archibald membangun sistem irigasi untuk mereka dan sebagai imbalannya, The Bogo Mata Salai memberikan batu delima. Granny menambahkan cerita bahwa Bogo Mata Salai memiliki tubuh yang tinggi. Untuk mendapatkan keseimbangan, mereka mencari makhluk bertubuh kecil yang ukurannya bahkan hanya sebesar gigi. Makhluk itu disebut Minimoy. Arthur melihat foto salah satu Minimoy yang bernama Putri Selenia, yaitu anak dari Raja Minimoy. Granny berkata bahwa Archibald mengetahui sebuah rahasia untuk bisa bertemu dengan para Minimoy, namun ia mengira bahwa perkataan Archibald hanyalah omong kosong belaka. Berbeda dengan Granny, Arthur mempercayai perkataan Archibald. Ia bahkan sangat ingin bertemu dengan para Minimoys. Scene lalu berpindah di mana menampilkan seorang pria bernama Davido. Ia datang ke rumah Arthur dan hampir saja menabrak mobil mainannya. Davido keluar dari mobil lalu tergelincir karena bola Arthur. Davido melempar bola itu ke dalam tong lalu Arthur mengambilnya hingga terjatuh. Davido pun menemui Granny untuk menagih hutangnya. Jika Archibald tidak menandatangani surat tersebut dalam jangka waktu 48 jam, maka Davido memiliki kewenangan untuk mengusir Granny dan Arthur dari rumah itu. Tanpa sengaja, Arthur juga mendengar percakapan mereka berdua. Ia memberi saran kepada Granny untuk mencari batu delima yang diberikan Bogo Mata Salai. Lalu Granny berkata bahwa Archibald menyembunyikan harta karun tersebut di halaman rumah, namun hingga kini ia tak berhasil menemukannya.
Arthur pun memutuskan untuk mencari harta karun itu sendirian. Sedangkan di sisi lain, Davido tanpa sengaja menendang mobil mainan Arthur hingga masuk ke dalam selokan. Scene kemudian berpindah di mana Arthur yang membuka halaman buku yang ditulis oleh Archibald. Ia menemukan foto putri Minimoys yang bernama Selenia. Dengan sesama, Arthur berusaha memecahkan teka-teki yang ditulis oleh kakeknya. Pada akhirnya, ia pun berhasil menemukan lokasi yang terdapat pada peta. Namun tiba-tiba, Granny datang bersama beberapa pria yang akan membeli perabotan antik rumahnya. Setelah itu, Granny mendapat bayaran dengan jumlah uang yang tidak banyak. Ditambah lagi ada penagih hutang lainnya yang datang lalu mengambil seluruh uang yang ia pegang. Geram pada Granny, Arthur pun bersumpah tidak akan menyerahkan rumah peninggalan Archibald kepada orang asing. Ia akan melakukan segala cara untuk membayar hutang sang kakek. Belum habis satu masalah, datanglah tukang listrik yang memberitahu bahwa listrik di rumah mereka akan dipadamkan karena tidak membayar tagihan. Dalam keadaan gelap, Arthur pun tak menyerah. Ia menyalakan lilin lalu membaca setiap tulisan yang ditulis oleh Archibald di dinding kamar. Saat menjelang tengah malam, Arthur berpura-pura akan tidur untuk mengecoh Granny. Tersisa 20 menit sebelum tengah malam, Arthur memutuskan untuk masuk ke ruangan Archibald. Namun sayangnya ruangan itu dikunci oleh Granny. Arthur pun mengendap mengambil kunci dari meja Granny. Setelah mendapatkannya, ia pun keluar dan kemudian dikejutkan oleh Granny yang berada tepat di belakangnya. Granny memarahi Arthur karena tidak tidur lalu mengambil kunci dari tangan Arthur. Walaupun sempat gagal, Arthur tidak menyerah. Ia keluar dari kamar melalui jendela lalu menggunakan alat pancing untuk mengambil kuncinya lagi. Percobaan pertama tidak berhasil. Arthur malah menumpahkan obat tidur milik Granny ke dalam gelasnya. Granny yang mendengar suara berisik kemudian keluar dan mendapati anjingnya di depan pintu. Granny kemudian meminum air yang sudah dipenuhi oleh obat tidur dan hanya dalam hitungan detik ia pun pingsan. Arthur terjatuh karena pintu rusak, lalu dengan segera mengambil kunci, kemudian mempersiapkan peralatan dari ruangan Archibald. Arthur membaca petunjuk yang mengharuskannya adanya cahaya terang. Maka ia pun nekat mengendarai mobil menuju lokasi yang sudah ditentukan. Karena tak pandai mengendarai mobil, Arthur menabrak pohon dan untungnya cahaya mobil tepat mengenai patung kurcaci yang ia tandai. Arthur kemudian berlari membawa teleskop serta peralatan lainnya. Karena kurang berhati-hati, Arthur terjatuh dari tangga lalu ia bertemu dengan seorang pria bertubuh tinggi yang merupakan Bogo Mata Salai. Pria itu mengajak Arthur pergi ke taman rumah lalu membuat ritual. Arthur terpilih sebagai manusia yang akan pergi bertemu dengan Minimoys. Hal ini dikarenakan Arthur dipercaya mampu melawan iblis M yaitu Maltazard. Arthur pun memulai ritualnya sesuai petunjuk dari Archibald. Setelah itu pintu pun terbuka. Arthur menatap ke teleskop lalu melihat makhluk bertubuh kecil yaitu Minimoy. Minimoy itu memperkenalkan dirinya yang bernama Beta. Arthur berkata pada Beta bahwa taman di rumahnya akan dihancurkan oleh kontraktor. Jika ia tidak menemukan harta karun berupa batu delima, maka seluruh Minimoys yang tinggal di sana akan menjadi korban. Mendengar hal itu, Beta pun panik lalu segera membangunkan sang ahli yang bertugas membuka jalan pintas untuk masuk ke dunia Minimoys. Proses berjalan lancar sehingga ukuran Arthur semakin mengecil. Ia kemudian masuk melalui tabung teleskop lalu Beta menyuruhnya untuk membuka jalan menggunakan kunci yang ia bawa. Arthur pun menurut lalu tiba-tiba sesuatu dari atas menekannya masuk. Has to be it. Good, good. Now turn the nose. Penampilan Arthur berubah menjadi seperti Minimoys dan Beta kemudian mengajaknya menemui raja yang sedang bertugas melantik Putri Selenia. Perbuatan Beta membuat Putri Selenia menjadi kesal. Beta berkata bahwa akan terjadi bencana dan Arthurlah yang menyelamatkan mereka. Putri Selenia merasa tersinggung karena ia yakin nasib rakyat hanya ada di tangannya saja. Ia kemudian berusaha mengambil pedang yang menjadi kekuatannya, namun usahanya tak berhasil. Arthur pun berjalan mendekati raja, lalu tiba-tiba ia disambut oleh Minimoy bernama Miro yang merupakan teman lama Archibald. Arthur berkata bahwa ia ingin mencari Archibald.
Namun sayangnya raja pun tak tahu di mana keberadaan Archibald. Sejak 7 tahun yang lalu Archibald telah menghilang di tanah terlarang yang dipimpin oleh Iblis M. Sang raja kemudian mengajak Arthur dan rakyatnya untuk keluar dari wilayah mereka. Arthur melihat tanda-tanda mencurigakan tetapi Putri Selenia tak menghiraukan. Ketika Putri membantu rakyatnya yang kesusahan, ia baru tersadar bahwa ternyata itu adalah sebuah jebakan. Nyamuk berukuran besar memasuki wilayah kerajaan. Arthur pun menutup gerbang agar kedatangan nyamuk bisa berkurang. Putri Selenia melindungi sang raja, sedangkan Beta mengambil sepasang peliharaannya lalu memisahkannya. Arthur terjatuh ke peluru yang ditujukan pada nyamuk sehingga ia pun ikut terlempar tepat di atas tubuh nyamuk. Ia berusaha mengendarai nyamuk tersebut. Nyamuk itu mengikuti hewan peliharaan Beta yang sengaja digunakan untuk memancing nyamuk masuk ke dalam gua. Setelah berhasil mematikan para nyamuk, raja memuji Arthur karena keberaniannya. Tapi tiba-tiba para anak buah Iblis M datang dan ingin menyerang raja. Putri Selenia maju melindungi ayahnya, namun kekuatan Putri tak sebanding dengan mereka. Arthur kemudian membantu Putri, lalu ketika ia berada dalam ancaman, Arthur tanpa sadar telah menarik pedang dari batunya. Karena pedang itu pun Arthur berhasil mengalahkan seluruh anak buah Iblis M. Akibat perjuangannya, Arthur mendapat pujian dari Beta dan seluruh rakyat Minimoys yang menganggapnya sebagai seorang pahlawan. Scene kemudian berpindah di mana Putri Selenia meminta izin pada raja agar memperbolehkannya melanjutkan misi. Raja pun memberi izin hanya dengan satu syarat, yaitu Putri harus pergi bersama Arthur. Putri pun setuju, lalu para prajurit mempersiapkan kepergian mereka untuk mencari Archibald. Miro memberi pesan pada Arthur bahwa jika ia melihat tikus berkacamata, maka itu adalah anaknya yang bernama Miro. Scene kemudian berpindah pada Granny yang baru bangun tidur untuk mengambil paket susu. Sedangkan di sisi lain, Putri Selenia, Arthur dan Beta berjalan ke rumah milik seseorang yang menjual tiket menuju Necropolis. Awalnya penjual tiket itu menolak, namun Putri Selenia memaksa dengan merusak pintu rumahnya. Maka ia pun dengan berat hati mengantar mereka bertiga menuju Necropolis. Sedangkan di sisi lain, Granny mencari-cari Arthur. Tapi Arthur kini sedang berada di pesawat versi Minimoys yang dilempar menuju Necropolis. Sayangnya perjalanan mereka harus terhambat karena pesawat bertabrakan dengan serangga yang lewat. Pesawat mereka mendarat di dekat ulat, lalu Putri Selenia menusuk kulit ulat itu menggunakan pedang, kemudian mereka pun terhempas ke jurang. Arthur membelah kapsul sehingga ia pun terpisah dari Selenia dan Beta. Arthur melompat ke darat lalu berlari menyusul kedua temannya yang masih terjebak di sungai. Tanpa pikir panjang, Arthur melompat ke kapsul yang sama sehingga mereka bertiga sama-sama terjebak di sungai. Putri Selenia memberitahu Arthur bahwa di depan sana ada air terjun yang tentunya berbahaya bagi Minimoys karena mereka tak bisa berenang. Arthur pun mempunyai ide. Ia membutuhkan tali agar bisa menjangkau pohon. Satu-satunya tali yang ada yaitu tali baju Putri Selenia. Arthur kemudian menarik tali tersebut lalu melilitnya pada pedang kemudian dilempar pada ranting kayu. Secara berurutan mereka memanjat tali. Sedangkan di sisi lain, Granny berbicara pada polisi untuk meminta bantuan mencari Arthur. Scene kemudian berpindah di mana Selenia yang mencari tempat beristirahat. Ia memotong bunga lalu tidur di atas putiknya yang sangat empuk. Arthur bertanya berapa umur Selenia, lalu Selenia menjawab bahwa ia akan berumur 1000 tahun lagi dalam 2 hari. Dan saat itulah ia akan menggantikan raja untuk melindungi rakyat Minimoys. Ketika sudah berumur 1000 tahun, Selenia harus menikah dengan seorang pria. Di sisi lain terlihat Granny yang masih menunggu kedatangan Arthur. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya di mana Selenia membangunkan Arthur dan juga Beta dengan cara melemparnya dari atas bunga. Mereka kemudian berjalan menuju taman Granny. Di sana terdapat prajurit Iblis M yang melakukan sebuah rencana untuk memusnahkan rakyat Minimoys menggunakan sedotan yang akan dialiri air. Minimoys yang berukuran kecil tentunya tak mampu bertahan hidup jika terkena air. Maka Arthur memutuskan untuk menghentikan niat jahat Iblis M lalu masuk ke dalam sedotan bersama Selenia dan juga Beta. Sedotan yang mereka tumpangi kemudian didorong hingga mengikuti arus air yang mengarah ke air terjun. Arthur pun ingin meminta tali baju Selenia lagi,
Namun ia menolak lalu memilih menggunakan pedang lalu berpegangan pada tengahnya. Setelah melewati jalan terjal, mereka bertemu dengan Jackfire. Jackfire membantu dengan membohongi prajurit yang datang. Setelah itu, ia membawa Putri Selenia menuju klub miliknya. Mereka pun mulai berpesta. Jackfire mengajak Putri berdansa. Ia menawarkan diri untuk menjadi suami Selenia dengan menjadikannya sebagai istri ketujuh. Putri Selenia tentu saja menolak tawaran itu. Ia kemudian menghampiri Arthur lalu berdansa dengannya. Tapi tiba-tiba datanglah Darkos, yaitu anak dari Iblis M. Putri Selenia berusaha menghindari Darkos, tapi Darkos berhasil menemukannya lalu mengajaknya untuk berdansa. Putri Selenia dengan kasar menolak ajakan Darkos, sehingga ia pun tersinggung lalu terjadilah perkelahian. Jackfire dengan sengaja menghidupkan piring hitam yang dijadikan lantai dansa sehingga perkelahian pun semakin menyenangkan. Beta bersembunyi di bawah meja lalu menekan benda yang mengeluarkan banyak gelembung sabun. Ketika Arthur dan tim dalam ancaman, tiba-tiba lampu dimatikan lalu mereka dibawa oleh Max menuju jalan keluar. Sedangkan di sisi lain, Darkos berteriak kesal karena kehilangan jejak Arthur dan kawan-kawan. Scene kemudian berpindah pada Granny yang mendapat kejutan dari kedua orang tua Arthur yang datang tanpa pemberitahuan. Bukannya senang, Granny malah gelisah karena harus memberitahu fakta bahwa Arthur telah hilang setelah mendengar cerita tentang Minimoys yang hidup di taman rumah. Mereka pun kemudian menggali tanah di taman untuk mencari keberadaan Arthur. Sedangkan di sisi lain, Arthur dan tim berhasil sampai di markas Iblis M. Selenia menarik Arthur untuk bersembunyi dari prajurit Iblis M. Setelah mereka pergi, Selenia membagi tugas. Arthur akan mencari harta karun milik Archibald, sedangkan Selenia akan bertemu dengan Iblis M sendirian. Selenia berjaga-jaga jika ia gagal menghadapi Iblis M, maka seluruh kekuatannya akan ia wariskan kepada Arthur. Setelah kepergian Putri Selenia, Beta dan Arthur ditangkap oleh Darkos. Scene kemudian berpindah di mana Selenia yang bersembunyi di balik dinding bata dan bersiap untuk menikam Iblis M dari belakang. Namun sayangnya rencananya itu gagal karena Iblis M mendengar suara pedang yang ia tarik. Iblis M berkata bahwa ia senang Selenia datang menemuinya. Maka dengan begitu ia bisa mencuri ciuman pertama dari Putri yang akan memberikannya kekuatan berlipat ganda. Lalu tiba-tiba prajuritnya memberitahu bahwa Selenia sudah memberikan ciuman pertamanya pada Arthur. Iblis M pun menjadi marah. Ia memanggil beberapa prajurit untuk menangkap Selenia. Iblis M tidak langsung membunuhnya, melainkan membiarkan Putri Selenia hidup dan menyaksikan kehancuran kaum Minimoys. Scene lalu berpindah pada Arthur dan Beta yang dilempar ke penjara. Arthur yang panik ditenangkan oleh seorang pria tua yang sudah lama menempati penjara tersebut. Arthur mendekati pria tersebut lalu ia pun tersadar bahwa ia baru saja bertemu dengan Archibald. Mereka berdua pun berpelukan lalu Archibald berbicara dengan Beta dan bertanya tentang sang raja dan juga Putri Selenia. Tiba-tiba prajurit lainnya melempar tubuh Selenia ke penjara yang sama. Selenia pun meminta maaf pada Arthur karena ia gagal mengalahkan Iblis M. Arthur berkata bahwa mereka akan baik-baik saja. Archibald pun berbicara dengan Putri Selenia untuk merencanakan misi selanjutnya. Namun seorang prajurit menyuruh mereka untuk keluar menemui Iblis M. Setelah keluar dari penjara, Beta melihat Mino yaitu anak Miro yang bekerja dengan Iblis M. Iblis M menyambut kedatangan Archibald sambil duduk di kursi yang terbuat dari batu delima, yaitu harta karun yang dicari Arthur. Iblis M sengaja membebaskan Arthur dan timnya melewati terowongan yang akan diisi oleh aliran air. Sebagai permintaan terakhir, Arthur ingin berbicara dengan Mino. Iblis M tanpa curiga memperbolehkannya saja. Lalu Arthur memberikan jam pada Mino agar tepat saat tengah hari nanti, Mino bisa memberikan sinyal pada Arthur menggunakan cermin. Iblis M mengakhiri percakapan mereka berdua lalu menyuruh Arthur untuk pergi 3 menit lebih dahulu sebelum air dialirkan. Maka mereka pun berlari. Namun Archibald yang sudah tua tak bisa memaksa diri untuk berlari secepat anak muda. Ia menyerah dan menyuruh Arthur untuk pergi tanpa dirinya. Arthur tentu saja menolak perintah Archibald. Ia berusaha mencari solusi. Lalu tiba-tiba keajaiban datang.
Arthur teringat pada mobil Ferrari-nya yang terjatuh. Mobil itu diduduki oleh Archibald, lalu dengan kerjasama mereka pun mendorong mobil tersebut. 3 menit yang diberikan Iblis M sudah habis. Arthur masih berjuang memutar mesin mobil. Arthur kemudian mengemudikan mobilnya melewati persimpangan dan juga hewan besar. Di sisi lain, orang tua Arthur sedang menggali tanah untuk mencari anak mereka. Tapi tiba-tiba ibu Arthur melihat Bogo Mata Salai, kemudian ia pun menjadi pingsan. Scene kembali berpindah pada raja yang sangat gelisah karena waktu hanya tersisa 5 menit lagi. Sedangkan di sisi lain, mobil Ferrari yang ditumpangi Arthur kehabisan energi. Mereka terpaksa berlari lagi lalu mengetuk gerbang kerajaan. Raja memberitakan prajuritnya untuk membuka gerbang itu. Lalu dengan segera mereka menutupnya kembali. Scene kemudian berpindah di mana Granny yang sedang bersedih. Ayah Arthur datang sambil ketakutan karena Bogo Mata Salai. Ia mendeskripsikan ciri-ciri Bogo Mata Salai. Lalu Granny pun keluar kemudian menemukan Davido yang datang menagih hutang. Scene kembali berpindah pada raja dan rakyat Minimoys yang mempersiapkan keberangkatan Arthur dan juga Archibald. Arthur mengucapkan selamat tinggal pada Putri Selena, lalu ia didorong sehingga tubuh Arthur tertarik ke dunia manusia. Setelah berhasil keluar, Arthur membangunkan ibunya yang pingsan, tapi kehadiran Bogo Mata Salai membuatnya kembali tertidur. Tak lama kemudian, Archibald ikut keluar yang disambut oleh Bogo Mata Salai. Sedangkan di sisi lain, Davido masih menunggu pembayaran uang sebelum tenggat waktu habis. Namun rencananya tak berjalan mulus karena kembalinya Archibald. Arthur pun segera pergi mencari batu delima, sedangkan kakeknya bertugas untuk mengulur waktu bersama Davido. Arthur lalu berteriak memanggil Mino. Sedangkan di sisi lain, Iblis M sedang merayakan kemenangannya karena ia mengira bahwa seluruh rakyat Minimoys sudah mati. Sesuai perintah dari Arthur, Mino mengarahkan cahaya pada batu delima sehingga sinar merah terpantul keluar. Iblis M menganggap Mino telah berkhianat, maka ia melempar pedang yang untungnya tidak mengenai Mino. Arthur yang berhasil menemukan lokasi batu delima lalu melempar bola ke dalam lubang tempat tinggal Iblis M bersama seluruh rakyatnya. Maka terjadilah kehancuran dan juga air yang membanjiri seisi pipa. Iblis M menyelamatkan dirinya sendiri dan meninggalkan Darkos hingga tenggelam. Air yang memenuhi pipa membawa batu delima mengapung bersama Mino di atasnya. Scene kemudian berpindah di mana Archibald sedang berbicara dengan Davido. Tak lama kemudian datanglah Arthur membawa batu delima. Archibald memberikan batu delima ukuran kecil sebagai bayaran utangnya pada Davido. Karena hutangnya lunas, Archibald pun merayakannya bersama keluarga. Namun Davido yang serakah tidak puas dengan bayaran yang kecil. Ia lalu mengambil seluruh batu delima itu lalu mengancam akan menembak mereka semua. Ketika David berbalik dan ingin pergi, terdapat Bogo Mata Salai yang menunggunya di balik pintu. Para polisi pun menangkap David karena melakukan pencurian dan untungnya batu delima berhasil dikembalikan. Scene kemudian berpindah di mana Arthur yang masuk ke gudang lalu mengeluarkan Mino dari toples kecil. Sedangkan di sisi lain, raja dan rakyat Minimoys bersorak-sorai atas berhasilnya usaha Arthur menggagalkan rencana jahat David. Di tengah kegembiraan rakyat Minimoys, Miro dilanda kesedihan karena rindu pada Mino. Tiba-tiba tanah di atas kerajaan Minimoys terbelah oleh sedotan, lalu keluarlah Mino dari saluran itu. Mino datang dengan membawa pedang yang dititipkan oleh Arthur. Putri Selenia kemudian mengambil pedang tersebut lalu menancapkannya pada tempatnya seperti sedia kala. Scene kemudian berpindah di mana Archibald merayakan kepulangannya bersama keluarga dan juga Bogo Mata Salai. Di tengah kehangatan suasana, Granny bertanya di mana Arthur. Ternyata Arthur sedang termenung sambil menghitung hari menunggu waktu untuk bertemu lagi dengan Putri Selenia. Dan film Arthur in the Invisible Spoon selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya. Dan rasa takut bisa menghentikan seseorang untuk berbuat banyak hal. Sedangkan keberanian bisa membantu seseorang mencapai hal-hal besar dan juga luar biasa.
Dadah!